Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menyampaikan percobaan kami dengan judul Kincir Air sebagai pembangkit listrik. Nah, sebelum ke intinya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, karena tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan, nama saya Naila Anggraini dengan NIM 123290047 dari Prodi Sains Atmosfer dan Kepala Lab. Halo semuanya, kenalin, nama aku Zefira Widiana dengan NIM 123290039 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Libita Sinaga, saya dari Prodi Kimia dengan NIM 123270036. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfira dari program studi Sains Data dengan NIM 123450084. Nama saya Josia Presaragi dengan NIM 123450085 dari Prodi Sains Data. Nah, setelah perkenalan tadi, cukup kalian ketahui kalau saya mengerjakan tugas ini tidak sendiri. Saya mengerjakan ini dengan 4 rekan saya yang cukup cantik. Tapi kali ini kita tidak membahas mereka. Tapi kali ini kita membahas percobaan tentang kincir air. Kalian tahu nggak sih kalau kincir air itu barang atau benda yang cukup unik gitu? Karena dia dapat menghasilkan energi listrik. Kalian pernah nggak sih terfikirkan kalau kincir air mampu memberikan energi listrik? Saya juga nggak pernah terfikirkan. Tapi melewati video ini kami ingin menyampaikan kalau kincir air sebagai pembangkit listrik itu ada keterkaitannya dengan hukum Faraday dan hukum. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih itu kincir air, apa sih hukum Faraday dan hukum Lenz, dan apa sih yang bakal kita sampaikan melewati percobaan ini. So, Kincir air bekerja berdasarkan prinsip hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang melintasi sebuah kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Hukum Faraday menyatakan bahwa besarnya induksi tegangan akan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang ada di dalam kawat tersebut. Sedangkan hukum Lenz menyatakan bahwa arus yang diinduksi dalam sebuah rangkaian bakal selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik. Hal inilah yang menyebabkan rumus dalam hukum Faraday bertanda minus. Secara matematis, rumus hukum Faraday adalah E sama dengan min d flux per dt, yang mana E merupakan besarnya induksi magnetik, sedangkan d flux per dt adalah perubahan flux magnetik per satuan waktu. Kincir air memanfaatkan energi kinetik dari aliran air yang berasal dari sumber daya alam yang tersedia secara seperti air sungai atau aliran air lainnya, yang tentunya untuk menggerakkan sebuah kincir. Energi kinetik ini kemudian diubah menjadi energi mekanik yang dikonversi menjadi energi listrik melalui generator yang terhubung dengan gerak kincir tersebut. Nah, selain keunikan yang sudah disebutkan sebelumnya, kincir air juga mempunyai kekurangan. Salah satu kekurangan kincir air adalah ketidakpastian dalam jumlah energi yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh musim, curah hujan, dan kondisi aliran sungai. Adanya fenomena fisika seperti sedimentasi dan pencemaran air juga dapat mengganggu kinerja kincir air, serta mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan. next. Percobaan ini mengkonfirmasi bahwa kincir air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang efektif. Ketika air menggerakkan kincir, energi kinetiknya diubah menjadi energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Cara kerja kincir air berkaitan dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Perubahan medan magnet yang melintasi kawat dalam generator menghasilkan arus listrik. Sesuai dengan hukum Faraday, sementara hukum Lenz sesuai dengan cara kerja arus listrik yang berlawan arah dengan perubahan medan magnet. Dalam pengembangan ke depan, diperlukan integrasi teknologi yang lebih canggih
seperti pemantauan cuaca dan prediksi untuk mengoptimalkan penggunaan kincir air. Selain itu, pengembangan sistem penyimpanan energi yang efisien juga penting untuk mengatasi fluktuasi dalam produksi energi. Demikianlah pembahasan kami tentang percobaan kincir air sebagai pembangkit listrik yang melibatkan prinsip-prinsip fisika seperti hukum Faraday dan hukum Watt. Kincir air ini masih memiliki kekurangan. Meski begitu, kincir air masih menjadi salah satu solusi terbaik untuk kita mendapatkan sumber energi terbaru. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung, sudah ada di penutup. Saya dan rekan-rekan saya memohon maaf atas kekurangan penyampaian dan salah kata dalam menyampaikan informasi. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kita hanya sebagai manusia biasa. So, saya dan teman-teman saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.